Saya ulang-ulang bahwa saya katakan saya terpaksa dan dipaksa harus berhusnuzon kepada Prabowo Subianto. Pertamina itu apa ya? Sebutnya kalau siapa dulu Renal Kasali menyebutnya sebagai lokomotif ya, karena ini perusahaan besar, BUMN besar yang kapitalisasi dan kontribusinya bagi APBN melalui migas yang dihasilkan itu besar sekali gitu loh. Tiba-tiba jebrek komutnya Gerindra, dirutnya Gerindra. Aduh, kan susah kalau kita nggak sebut ini sebagai bancaan baru dengan aktor yang berbeda. Sekarang giliran Gerindra gitu maksudnya ya. Jadi paradoks karena Prabowo dalam salah satu pidato kepada para menterinya sudah mengingatkan jangan tugaskan para menteri untuk nyolong. Jangan tugaskan para menteri untuk ngambil uang APBN untuk kepentingan partai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network KPNN Bang Indi Channel. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita berdoa pada Allah agar Allah membuat kita sehat. Jangan sampai sakit. Astagfirullahaladzim. Sakit ya, pakai BPJS diurusnya nggak tega kita ngomongnya. Bayar sendiri, duitnya banyak banget mesti keluar ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat dan Allah berkahi kita. Itu penting, selalu saya ingatkan. Hidup tuh kalau nggak berkah, mau kaya raya kayak apa, sayang sekali karena ada kerugian. Teman-teman sekalian, kemarin pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir merombak direksi Pertamina, pengurus Pertamina ya. Itu diangkat. Ini judul beritanya Tempo ini bikin kita senep. Ya, senep tuh nanti kalau nggak paham buka Google, senep itu artinya apa ya. Ini kemarin Senin 4 November jam 14.11 udah siang ya. Tempo.com menulis Dirut dan Komut Pertamina dijabat kader Gerindra. Loh, gimana tuh? Ya, saya bacain beritanya. Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai direktur utama dan komisaris utama. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri untuk menggantikan Nike Widiawati sebagai direktur utama PT Pertamina Persero. Keputusan itu diambil melalui rapat umum pemegang saham yang dilakukan Kementerian BUMN pada Senin 4 November 2024. Simon sebelumnya nih ya, pada Juni 2024 diangkat sebagai komisaris utama Pertamina menggantikan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ya. Simon merupakan orang dekat Prabowo Subianto yang berperan penting dalam kemenangan Menteri Pertahanan itu dalam Pilpres 2024 lalu. Dia adalah salah satu anggota tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Simon juga merupakan petinggi Partai Gerindra sekaligus wakil bendahara TKN Prabowo Gibran. Jadi dekat banget ini Simon ya sama Prabowo Subianto. Ia juga salah satu anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Pria asal Kamasi, Tomohon, Sulawesi Utara ini menjabat sebagai wakil bendahara TKN bersama Pandu Satria Sahrir dan 15 orang lainnya di bawah pimpinan Thomas Mulyatna Jiwandono. Thomas Jiwandono ini anaknya Sudrajat Jiwandono. Sudrajat Jiwandono itu menikah dengan Bianti, kakaknya Prabowo. Jadi Thomas itu adalah keponakannya dan sekarang menjadi wakil Menteri Keuangan ya. Apalagi? Oke. Sekarang kita melihat siapa komisaris utamanya ya. Komisaris utamanya disebut Iwan Bule menjadi komisaris utama Pertamina. Ini polisi bintang 3 ya, pernah menjadi Pangdam Jaya ya. Sorry, Pangdam, Kapolda Jaya, Metro Jaya, Pak Kapolda ya, bukan Pangdam. Wakil Ketua Dewan Pembina
Partai Gerindra, Muhammad Iriawan atau Iwan Bule diangkat sebagai komisaris utama PT Pertamina, mengisi posisi yang ditinggalkan Partai Gerindra lain, kadernya Simon Aloysius Mantiri yang tadi menjadi direktur utama, ya. Nama Muhammad Iriawan mulai populer ketika menjabat sebagai Kepala Polda Metro Jaya atau Kapolda pada periode 2016-2017. Ia lalu terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada 2019. Pria kelahiran 31 Maret 62 ini mendapat nama panggilan bule karena memiliki darah Jerman dari kakeknya, yakni Herman Karl Secher. Meski lahir di Jakarta, saat remaja Iwan menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA di Bandung. Oke, jadi Iwan adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Nah, teman-teman sekalian, saya kehabisan sebutnya kehabisan stok kesabaran kali ya. Karena para senior saya mengatakan, jangan serang-serang Prabowo, kasih waktu. Jauh sebelum dilantik menjadi presiden ya. Jauh sebelum. Makanya saya nyaris nggak pernah bunyi soal Prabowo dan Gerindranya. Saya fokus terus kepada Joko Widodo. Sekarang ketika Gibran naik ya dengan Gibran. Mohon maaf nih, saya sampaikan juga pada teman-teman yang kadang-kadang ngajak-ngajak saya ke, ini anak abah bikin ini, undang ke sana jaga kasa. Saya nggak pernah mau terlibat soal-soal pilgub segala macamnya. Biarin teman-teman yang kerja. Saya izinkan saya fokus adili Jokowi dan makzulkan Gibran sekarang ya. Nah, makanya saya nggak ganggu-ganggu Prabowo. Tapi dengan cara seperti ini, saudara sekalian, kita kan jadi bingung. Gimana? Saya ulang-ulang bahwa saya katakan saya terpaksa dan dipaksa harus berhusnuzon kepada Prabowo Subianto. Karena ketika dia mulai memanggil orang-orang yang konon katanya akan menjadi para menteri, wakil menteri, kepala badan yang membantu dia, itu sudah banyak orang bermasalah. Itu sebetulnya sudah layak untuk kita jadikan bahan ya untuk menembak, tapi sudahlah, kita kasih kesempatan. Tapi begitu orang-orang dilantik 1-2 hari langsung bikin masalah, kayak si menteri desa ya, menteri desa yang bikin kop surat undangan dengan kop surat menteri dan stempel menteri hanya untuk urusan haul dan tasyakuran dia. Aduh, belum lagi teman kita Natalius Pigai tiba-tiba jebret minta 20 triliun, minta tambahan anggaran, tambahan pegawai dan sebagainya terusnya. Banyak kader-kader yang menteri-menteri yang bikin masalah, kayak misalnya Yusril mengatakan bahwa 98 bukan pelanggaran HAM berat, padahal Komnas HAM sudah menyebut itu pelanggaran berat. Dan mantan Menko Polhukam yang juga ahli hukum, yaitu Mahfud MD, menegaskan bahwa yang berhak menyebut pelanggaran berat atau tidak itu Komnas HAM, bukan Menkumham dan sebagainya. Jadi begini-begini ini membuat kita serba salah. Nah, sekarang Pertamina itu sebutnya, kalau Renal Kasali menyebutnya sebagai lokomotif ya, karena ini perusahaan besar, BUMN besar yang kapitalisasi dan kontribusinya bagi APBN melalui migas yang dihasilkan itu besar sekali gitu loh. Tiba-tiba jebrek komutnya Gerindra, dirutnya Gerindra. Aduh, kan susah kalau kita nggak sebut ini sebagai bancaan baru dengan aktor yang berbeda. Bahwa dari zaman ke zaman Pertamina jadi area bancaan, lahan bancaan, iya. Sekarang giliran Gerindra gitu maksudnya, ya kan repot kita untuk duduk manis melihat gitu kan susah, ya. Kayak misalnya si Bagong nih ya, @ragilsemar di akun X-nya. Bagong menulis begini, kalau Bagong sebut ini pergantian panitia bancaan Pertamina. Makmur Gerindra pakai tanda jempol begini. Pergantian panitia bancaan Gerindra, Bos. Gimana coba tuh? Nggak susah kita menyebutnya ini pergantian biasa. Dan saya kira Erick Thohir juga menempatkan ini bukan mau-maunya dia. Saya kira Erick Thohir minimal atas pengetahuan, mungkin restu, bukan mustahil Erick Thohir menempatkan orang-orang petinggi Gerindra sebagai komut dan dirut di Pertamina adalah
Sorry banget, atas perintah Prabowo Subianto. Nah kalau ini yang terjadi kan menjadi paradoks ya, seperti bukunya Prabowo, Indonesia Paradoks. Menjadi paradoks karena Prabowo dalam salah satu pidato kepada para menterinya sudah mengingatkan jangan tugaskan para menteri untuk nyolong. Jangan tugaskan para menteri untuk ngambil uang APBN untuk kepentingan partai. Kalau begini gimana? Ayo. Enggak, nanti profesional begini. Emang nggak ada profesional lain di luar orang Gerindra? Gitu loh maksud saya. Itu ngerti ya maksud saya ya? Saya sebel banget gitu, sebel banget. Aduh. Ini ada Ferry Sandra, nulis Petronas makin jauh meninggalkan Pertamina. Ya iyalah, Pertamina tidak kunjung maju sebagai perusahaan. Ya, kalau untung-untung nggak maksimal, berkali-kali didera kerugian karena pengurusnya, komisaris dan direksinya titipan-titipan, sibuk cari proyek dari dalam, sibuk memberikan setoran supaya tetap aman posisinya kepada para politisi. Dan ini diulang lagi. Aduh, ini kata Hasbi ya. Hasbi nulis dari dulu juga gitu, gantian aja biru ke merah, merah ke biru muda. Biru muda, merah siapa kan kita paham ini bara-bara partai. Ya, seperti saya sebut tadi bahwa Pertamina itu memang area bacaan yang paling lezat gitu loh. Daging semua, tetelan, tulang-tulang itu di perusahaan-perusahaan lain yang sekarang mungkin masuk ke perusahaan-perusahaan ini konstruksi kali ya, BUMN konstruksi yang semakin banyak dijerat utang dan rugi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana kita menyikapinya? Jadi gini loh, tolong pada siapapun penonton Bang Edi channel ini, khususnya punya akses kepada Prabowo atau minimal pada orang-orang lingkaran terdekat Prabowo jangan begitulah. Kalaupun misalnya ini di luar pengetahuan Prabowo, kalaupun please Prabowo bisa entah membatalkan atau apa segala, buktikan gitu loh bahwa tidak boleh BUMN itu menjadi ladang bagi politisi partai yang ditugaskan di situ untuk nyolong, untuk ngambil, untuk ngerampok. Pertamina bos. Kalau orang itu ditempatkan di BUMN niaga, konstruksi, misalnya Wijaya Karya, Cipta Karya, apalagi Waskita Karya, ya kita justru ginilah ya, wah ini orang berarti punya misi untuk menyelamatkan keuangan BUMN yang kolaps karena penugasan oleh Joko Widodo untuk membangun infrastruktur, jalan tol segala macam yang terus merugi dan sebagainya. Tapi kalau ditempatkan Pertamina, mungkin sebentar lagi di PLN. Anda tahu di PLN itu komisaris utamanya namanya Burhanuddin Abdullah. Siapa dia? Gerindra. PLN itu dahsyat untungnya sekarang. Ngeri sekali, Anda buka saja. Ngeri. Dahsyat itu. Itu Gerindra lagi. Coba lihat jeroannya bagaimana PLN. Bagaimana orang-orang di dalam menikmati kue yang sangat lezat itu dari hasil orang-orang yang di jalan di ujung para pencatat meteran. Sekarang masih ada nggak sih pencatat meteran listrik itu ya? Aduh luar biasa. Nah teman-teman sekalian, saya bingung. Mesti bagaimana? Karena kalau tetap duduk manis melihat sambil terus berharap Prabowo melakukan perbaikan, Prabowo akan melakukan ini akan itu, lama-lama habis juga harapan seperti itu, karena faktanya justru sering bertabrakan, bertolak belakang dengan pidato-pidatonya Joko Widodo lagi, Prabowo Subianto. Ya, sebagai sesama Muslim saya yakinlah Prabowo Muslim ya, walaupun banyak kontroversi ini itu. Saya ingin mengingatkan pada Prabowo khususnya dan yang lain-lainnya, pejabat lainnya, bahwa Allah itu sangat murka loh dengan orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dilakukan. Di surat As-Saff misalnya ayat 4, ya. Kalau nggak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah mengatakan, menegur, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu katakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kenapa kamu katakan, kamu ucapkan, kamu propagandakan, kamu kampanyekan apa-apa yang tidak kamu lakukan? Kenapa? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa gitu? Ayat 5-nya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat kelimanya sangat besar
kebencian di sisi Allah. Sangat besar kebencian di sisi Allah terhadap orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dilakukan. Ngeri loh, ngeri. Dan saya harap benar-benar nih ya, sebagai seorang muslim ya, saya yakin Prabowo muslim lah ya, hati-hati. Ini Allah memperingatkan kita sebagai orang beriman tidak boleh berkampanye, propaganda, buat pernyataan, janji segala macam yang omong-omong, ya, yang omong-omong. Tapi tidak kita wujudkan dalam perbuatan kita. Allah murka, sangat besar kaburo, sangat besar kabura maqtan indallah, sangat besar kebencian di sisi Allah. Allah Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Oke teman-teman, gitu dulu, kepanjangan saya tambah ngos-ngosan karena menahan. Harus menahan, aduh gitu ya. Apa bedanya kalau begini ya dengan periode yang lalu? Akhirnya orang akan mengatakan ini Jokowi jilid 3, ini Jokowi periode ketiga dalam bentuk casing yang lain gitu loh. Dengan orang seperti Erick Thohir yang sibuk ngurusin bola, perusahaan BUMN banyak bangkrut. Aduh, udah kebanyakan. Oke, tolong bantu sebarkan video ini pada teman-teman yang lain, grup-grup WhatsApp yang lain, akun-akun media sosial yang lain, supaya lebih banyak orang menonton. Dan buat teman-teman yang belum menjadi subscriber, please jadilah subscriber. Jangan lupa tekan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi dari Bang Edi Channel. Gitu ya. Sekali lagi kita mohon ampun pada Allah, dan kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.